Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di materi tema 7 ya, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca anak-anak, bacalah dengan nyaring ya. Bahan dasar pakaian. Ini adalah judulnya ya. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian yang berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Kemudian pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus ya, misalnya saat kondangan menghadiri pesta-pesta ya, biasanya mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari serat sutra. Dan pakaian ini sangat mahal ya anak-anak yang terbuat dari serat sutra ini, karena memang sangat terbatas ya di alam. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Wow, ya masih sangat sederhana sekali anak-anak. Pakaian mereka sangat sederhana ya. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Kalian tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar pohon kapas ya. Nah, itu yang putih adalah kapasnya anak-anak. Nah, kapas ini bisa sebagai bahan untuk membuat kain. Ya, yang kainnya ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Misalnya kain untuk pakaian sehari-hari ya. Nah, sedangkan yang ini adalah domba ya. Nah, dari domba ini bulunya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat pakaian ya, pakaian yang digunakan saat musim dingin ya, biar menghangatkan. Kemudian yang ini anak-anak, ini adalah ulat sutra ya. Nah, perhatikan tuh ada ulatnya ya. Kemudian yang berbentuk lonjong itu adalah kepompongnya ya, kepompong dari ulat sutra itu. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kain sutra. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam anak-anak, seperti kapas, kemudian ini ada hewan domba dan ulat sutra ya. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jadi jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki.
Ayo berlatih anak-anak, bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti ya. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah anak-anak, ini adalah kalimat pertama pada paragraf ke-1 ya. Kemudian yang ini kalimat pertama pada paragraf kedua. Ini kalimat pertama pada paragraf ketiga. Ini kalimat pertama pada paragraf keempat. Dan ini kalimat pertama pada paragraf kelima. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf ya. Nah, kalian boleh menuliskannya seperti yang sudah kalian garis bawahi pada kalimat pertama ya. Paragraf pertama adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kemudian, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiganya, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Kemudian paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Kemudian paragraf kelimanya, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, di sini adalah topiknya bahan dasar pakaian. Ayo menulis anak-anak, kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf ya. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf, tuliskan jawaban dengan kalimatmu sendiri. Ya, boleh kalian menggunakan kalimat kalian sendiri dengan melihat kembali atau membaca bacaan tadi ya. Perhatikan di setiap paragrafnya. Nah, contohnya, pakaian berguna untuk melindungi tubuh. Ini pada paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, pakaian dari bahan kapas untuk dipakai sehari-hari. Pakaian dari bahan bulu domba untuk menghangatkan badan. Kemudian pada paragraf ketiga, ada informasi pakaian dari serat sutra termasuk pakaian istimewa dipakai untuk acara khusus. Kemudian informasi pada paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan, digunakan dalam berbagai keadaan. Kemudian paragraf kelima, ya, ini isinya boleh seperti ini, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam dan jumlahnya terbatas, maka kita harus menghemat dengan menjaga pakaian agar awet. Nah, ini bisa kalian menulis sendiri ya, menulis kalimat sendiri sesuai dengan isi paragraf yang kalian baca. Ayo mencoba. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, ini motifnya ya. Motif pertama seperti ini. Ya, bangun datar apa anak-anak? Iya, betul. Persegi ya yang dirangkai. Nah, kalian perhatikan gambar yang ini. Ada bangun datar apa saja anak-anak? Ya, ada segitiga ya. Kemudian persegi panjang dengan motif di dalamnya adalah bunga ya. Kemudian persegi panjang polos ya. Iya, betul sekali. Nah, di gambar yang ini terdapat bidang datar apa? Ya, persegi panjang. Dan juga ada yang berbentuk lingkaran ya. Dan yang ini adalah berbentuk apa anak-anak? Ya, persegi panjang dengan motif bunga ya.
Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin. Hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, setelah kalian memperhatikan tadi kain yang dimiliki oleh Ibu Udin ya. Nah, kalian masih ingat bentuk bangun datar apa saja tadi anak-anak? Iya, persegi, kemudian segitiga, apalagi lingkaran, dan ya persegi panjang. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. 2, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. 3, lalu buka lipatan kertas. 4, buatlah garis pada bekas lipatan ya. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, untuk menjawabnya kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Amati gambar atau bagian berikut ya anak-anak. Nah, di sini ada persegi panjang. Kemudian dilipat dan saling menutupi dengan tepat. Setelah dibuka lipatannya, maka nampak garis bekas lipatan ya. Nah, ini garis putus ini adalah namanya simetri lipat ya. Kemudian yang ini dilipat ya, persegi panjang dilipatnya tapi sekarang memanjang anak-anak. Nah, bisa saling menutupi ya. Kemudian setelah dibuka, nah ini ada simetri lipatnya ya. Kemudian gambar yang ini dilipat menjadi dua, dilipatnya miring ya. Apakah menutupi anak-anak? Iya, tidak saling menutupi ya. Maka ini bukan simetri lipat. Karena apa? Karena ketika dilipat miring tadi tidak saling menutupi dengan tepat. Ayo berlatih anak-anak, buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarlah hasil temuanmu. Nah, di sini ada tabelnya ya, bentuk bangun datar dan banyaknya simetri. Kalian bisa melihat contoh berikut anak-anak. Ya, di sini bentuk bangun datarnya dan banyak simetri lipatnya. Ayo mengamati. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu, cobalah menirukan gerakan itu. 1. Gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan yang kedua anak-anak yaitu gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan.
8 kali 1 hitungan juga ya. Kemudian yang ketiga, gerakan menenun yang kedua ya. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki ya. Kemudian bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. 8 kali 1 hitungan juga. Nah, yang keempat adalah gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas ya, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah, seperti memeras ya anak-anak. Kemudian kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Ayo menari. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua ya. Orang tua menceritakan bahan dasar pakaian yang diketahui. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir ya. Semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian paham akan materi yang disampaikan. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.